Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, rabbil malaikati war ruh, rabbin nasi wa rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin rahimakumullah, syariat Islam itu intinya adalah 4 cabang. Yang pertama keimanan, yang kedua peribadatan, yang ketiga adalah muamalah, dan yang keempat adalah akhlak. Maka di dalam bab fikih sebelumnya dibahas dulu bab iman, yaitu iman kepada rukun iman yang benar. Kemudian ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah. Ubudiyah itu artinya peribadatan kepada Allah. Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan makhluk yang lain, khususnya dengan manusia. Yang keempat akhlak, yaitu nilai-nilai baik atau buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Karena agama Islam ini tujuannya hanya untuk menjaga 2 keharmonisan komunikasi. Yang pertama komunikasi dengan Allah, hablum minallah. Maka iman dan ibadah ini adalah hablum minallah. Sedangkan yang keduanya adalah hablum minannas. Hablum minannasnya ini lebih didominasi pada muamalah dan akhlak. Kemudian hadirin yang berbahagia, dari komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan manusia, jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini akan membatalkan keimanan dan keislaman orang tersebut. Orang yang berislam mengaku beriman kepada rukun iman yang 6, manakala dia murtad, manakala dia munafik, manakala dia kufur, itu batal keislamannya dari sudut keimanan. Pembatalan keimanan juga, keislaman juga ada yang dari peribadatan.
Di dalam surat Al-Ma'un dijelaskan alladzina hum yura'un, orang-orang yang sholatnya itu hanya untuk dipertontonkan. Jika tahu bahwa sholat yang dipertontonkan itu sia-sia, maka orang yang tidak sholat dengan sungguh-sungguh itu juga membatalkan. Di dalam hadis buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai ada 5. Ini dalam peribadatan rukun Islam. Manakala orang itu tidak melaksanakan, bahkan mengkufuri, maka membatalkan keislamannya. Orang tidak puasa Ramadan, jadi kufur. Orang tidak membayar zakat, jadi kufur. Orang yang istiqomah tidak melaksanakan haji, batal keislamannya dari sudut peribadatan. Nah, sekarang pembatalan Islam iman ini dari sudut muamalah, karena prinsip agama Islam itu adalah terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun ucapan atau perbuatan yang menjadikan kisruh, batal keislaman. Maka orang-orang yang membuat kerusuhan, yaitu dengan cara riba, pelaku riba, orang yang menggunakan riba, itu batal keislaman. Para pencuri, para perampok, para penipu, semua itu batal keislamannya karena tidak menciptakan hablum minan nas secara harmonis. Bagaimana dengan orang-orang yang korup, yang dalam bahasa Arab disebut hulul? Orang yang korupsi juga batal keimanan keislamannya. Bisa jadi hajinya sudah berkali-kali karena banyak duit, bisa jadi sodakohnya, tapi dia di akhirat hampa karena dia membatalkan diri, yaitu karena hulul, karena korup. Kemudian dalam muamalah ini yang hubungannya dengan persahabatan, Allah menganjurkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan hanya menyembah kepadanya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, yaitu birrul walidain. Kemudian ada orang sampai menendang kepala orang tuanya, ataupun ucapannya yang tidak benar, atau tindakan-tindakan yang lain yang dalam hal ini diberi judul uququl walidain, itu pun juga batal keislaman karena tidak menciptakan keharmonisan dalam muamalah. Begitu juga para pezina, apapun alasannya, itu membatalkan keislaman karena dari sudut. Kemudian dalam hal-hal seperti kezaliman, amanah, syuro, dan lain sebagainya, jika tidak diamalkan sebagaimana mestinya, juga membatalkan keislaman. Orang setiap kali berjanji tidak pernah ditepati, ingkar janji ini membatalkan keislaman dari sudut. Kemudian pembatalan dari sudut yang keempat, yaitu dari sudut akhlak. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama. Di dalam surat Luqman dijelaskan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berucap.
manakala keluar dari konun-konun Al-Quran dan Al-Hadis tentang akhlak, maka orang itu bisa keluar dari agama Islam. Bisa jadi kita hendaknya berjalan, jangan sampai kita sombong, wala tamshi fil ardi maroha. Tetapi sekarang ini yang muda khususnya dan yang tua juga ada yang ikut-ikutan, knalpot dikeraskan. Jika sengaja, itu satu akhlak yang kurang baik dan bisa membatalkan keislaman. Itu harus berhati-hati. Kemudian ketika kita bertetangga, harusnya tetangga itu adalah jar. Jar itu bahasa Arab yang artinya itu menjaga. Seumur-umur tidak pernah akur dengan tetangga, seumur-umur tidak pernah akur dengan saudara. Ini pun bisa membatalkan keislaman orang tersebut, membatalkannya dari sudut akhlak. Dalam pengajian-pengajian yang dibahas itu hanya pembatalan dari satu segi keimanan. Manakala murtad, batal keislamannya, iya. Manakala dia itu menyekutukan Allah, syirik, batal keislamannya, iya. Tetapi yang tiga ini jarang disampaikan. Maka orang yang berseteru dengan orang lain, khususnya tetangga, berseteru dengan orang lain, itu adalah mantan suami atau mantan istrinya, maka bisa jadi di akhirat kelak orang itu tidak diakui keimanan dan keislamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau pembatalan dari sudut munafik sudah jelas, kita bisa melihat dari ucapan dan perbuatannya. Pembatalan dari sudut murtad, bisa jadi dia sudah ganti kartu penduduk, identitas agamanya non-Islam. Tetapi pembatalan dari segi ibadah, pembatalan dari segi muamalah, pembatalan dari akhlak ini hanya Allah yang tahu. Maka banyak orang-orang yang mengira apa yang dilakukan itu baik, padahal kosong sama sekali. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira dengan ibadah, jamaahnya rajin, ibadah hajinya sudah beberapa kali dan lain-lain ibadahnya, tetapi dengan saudaranya seumur umur tidak pernah bagi waris, batal Islam karena muamalahnya nggak benar. Bagi waris itu sangat penting dan itu dianjurkan dalam surat An-Nisa, lirrijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabna, sampai dengan mulai ayat 7 sampai dengan ayat 13. Seumur-umur, bahkan sudah ganti generasi, tidak pernah bagi waris, menurut ilmu faraid batal Islamnya. Wa rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashkurullaha haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kadang kalau kita melihat ceramah-ceramah di luar, banyak yang membuang-buang waktu. Bahkan kesannya itu yang penting berislam. Karena banyak orang-orang yang mengaji ini selalu mendasarkan pada pahala atau ganjaran, sehingga yang penting datang, tidur pun tidak apa-apa. Tidak. Agama yang paling disiplin dan memang harus disiplin adalah agama Islam. Tergelincir sedikit bisa batal keislamannya. Maka beragama Islam itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang peribadatan, ilmu tentang muamalah, ilmu tentang akhlak. Maka agama Islam agama yang disiplin, agama yang ketat. Manakala ilmunya tidak tahu, ya tetap saja. Seperti di dalam sholat Jumat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Sa'i, berjalan menuju masjid ini adalah kedisiplinan. Bagaimanapun keadaannya, maka ketika mau azan hendaknya kita datang. Tetapi karena agama ini seakan-akan hanya warisan dari leluhur, maka ya tidak seperti disiplin. Agama paling disiplin adalah Islam. Silakan bandingkan dengan agama-agama yang lain. Dalam peribadatan ibadah sholat umpamanya, kita mauqutan, waktunya telah ditentukan. Zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian asar jam sekian sampai jam sekian. Nah, kedisiplinan ini mari kita nyatakan dalam perilaku sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, pembatalan Islam ini bagaimana caranya? Kita kembali kepada ajaran yang benar. Manakala kita melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, maka hendaknya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Seperti kita setelah rapat, diskusi, pengajian, musyawarah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis ini untuk menghapus barangkali waktu rapat kita lepas kontrol dalam muamalah rapat itu, kita membuka aib orang lain, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni segala khilaf dan dosa kita semua, karena memang kita tidak sengaja untuk melakukan hal-hal yang tidak baik menurut syariat Islam. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan melencengkan hati kami dan berilah kami hidayah. Kemudian berilah kami kasih sayang ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau ya Allah, maka tetapkanlah iman dan Islam kepada diri kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan berislam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa la dzikrullahi akbar.